Ketika Anda mengambil segenggam kacang, mungkin Anda berpikir sedang membuat pilihan sehat dan cerdas, terutama sebagai lansia yang ingin tetap aktif, mandiri, dan bersemangat. Kacang sering dipuji sebagai camilan kaya nutrisi. Itu benar untuk banyak jenis. Tapi tidak semua kacang sama. Beberapa bisa diam-diam merusak kesehatan Anda, meningkatkan risiko seperti kerusakan hati, lonjakan gula darah, atau bahkan mengganggu obat yang mungkin Anda konsumsi. Sebaliknya, ada kacang yang seperti makanan super, melindungi jantung, memperkuat tulang, dan menjaga ketajaman pikiran seiring bertambahnya usia. Dalam panduan ini, saya akan memandu Anda dengan rencana sederhana untuk memilih kacang yang tepat bagi tubuh Anda dan membatasi yang bisa merugikan. Ini bukan tentang menghilangkan kacang dari pola makan, melainkan memahami mana yang mendukung tujuan kesehatan Anda dan mana yang mungkin merusaknya secara diam-diam. Pada akhirnya, Anda akan tahu kacang mana yang harus disimpan di dapur, cara menikmatinya dengan aman, dan mengapa pilihan ini penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Mari kita jelajahi bagaimana camilan kecil ini bisa membuat perubahan besar bagi lansia yang ingin tetap sehat di masa emas mereka. Kacang adalah camilan favorit banyak orang karena dianggap sebagai alternatif sehat dibandingkan makanan olahan seperti keripik atau biskuit, dan insting itu tepat. Kacang kaya akan nutrisi seperti lemak sehat, protein, dan mineral, menjadikannya pilihan yang praktis dan mengenyangkan. Namun, bagi lansia, pilihan makanan memiliki konsekuensi lebih besar. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproses nutrisi secara berbeda, dan kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kehilangan massa tulang semakin umum. Kacang yang salah bisa meningkatkan peradangan, mengacaukan gula darah, atau berinteraksi dengan obat yang dapat mempersulit pengelolaan kesehatan. Di sisi lain, kacang yang tepat mengandung senyawa yang melawan penuaan, melindungi otak dari penurunan kognitif, dan menjaga jantung serta arteri tetap kuat. Studi selama 20 tahun yang diterbitkan dalam jurnal kardiologi terkemuka mengungkap bahwa satu jenis kacang yang umum dimakan bisa meningkatkan risiko kerusakan hati hingga hampir 48%, sementara yang lain dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan penurunan mental secara signifikan. Panduan ini akan memecah kacang mana yang harus dipilih dan mana yang harus dihindari agar Anda bisa membuat keputusan yang mendukung kesehatan setiap hari. Mari kita mulai dengan almond. Kekuatan sejati bagi lansia. Kacang ini adalah pilihan luar biasa karena kaya akan nutrisi yang mengatasi beberapa masalah kesehatan paling mendesak bagi lansia. Porsi 28 gram, sekitar segenggam kecil, menyediakan sekitar 97 mg kalsium, setara dengan seperempat cangkir susu. Ini penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, kondisi yang menjadi perhatian besar seiring bertambahnya usia. Tulang yang kuat penting untuk tetap aktif dan mandiri, baik saat berkebun, berjalan, atau bermain dengan cucu. Yang membuat almond lebih menonjol adalah kandungan magnesiumnya, yang bekerja bersama kalsium untuk memastikan kalsium terserap ke tulang, bukan menumpuk di arteri atau jaringan lunak, yang dapat meningkatkan risiko kardiovaskular. Sinergi kalsium-magnesium ini seperti sistem pertahanan alami untuk kesehatan tulang, menjaga tulang tetap kokoh tanpa mengorbankan jantung. Selain tulang, almond kaya akan antioksidan, terutama di kulitnya, di mana flavonoid bekerja sama dengan vitamin E untuk menciptakan perisai kuat melawan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah proses di mana molekul berbahaya merusak sel, berkontribusi pada penuaan, masalah memori, dan sistem kekebalan yang lemah. Dengan melawan ini, almond membantu melindungi sel, mendukung kesehatan kulit, dan bahkan dapat menjaga fungsi memori, yang sangat penting bagi lansia yang ingin tetap tajam. Vitamin E dalam almond juga berperan dalam kesehatan kulit, membantu menjaga kilau muda dan ketahanan terhadap kerusakan lingkungan. Untuk jantung, almond menyediakan sekitar 9 gram lemak tak jenuh tunggal per 28 gram, jenis lemak sehat yang sama ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini menurunkan kolesterol LDL, jahat, sambil meningkatkan HDL, baik, menjaga arteri tetap fleksibel dan mendukung fungsi jantung secara keseluruhan. Ditambah dengan 3,5 gram serat pangan per porsi, almond mendukung keteraturan pencernaan dan membantu mengontrol kadar kolesterol, menjadikannya kebutuhan harian bagi lansia yang ingin merasa terbaik. Selanjutnya adalah kenari. Sering disebut kacang peningkat otak, dan manfaatnya sulit dilebih-lebihkan. Penampilan kenari yang menyerupai otak hampir seperti petunjuk visual untuk fungsi terkuatnya. Mendukung kesehatan kognitif seiring bertambahnya usia.
Hanya 28 gram kenari menyediakan sekitar 2,5 gram asam alfa-linolenat, ALA, sejenis asam lemak omega-3 yang penting untuk menjaga struktur dan fleksibilitas membran sel otak. Ini membantu neuron berkomunikasi dengan efektif, yang krusial bagi lansia yang ingin menjaga kejernihan mental dan pemikiran cepat. Penelitian dari universitas ternama menunjukkan bahwa omega-3 dalam kenari meningkatkan fleksibilitas kognitif dan kecepatan pemrosesan pada lansia, membantu Anda tetap tajam untuk tugas sehari-hari seperti mengelola keuangan atau menikmati hobi. Ini sangat penting karena penurunan kognitif terkait usia bisa dimulai secara halus tetapi memengaruhi kualitas hidup seiring waktu. Kenari juga mengandung polifenol dan vitamin E, dua antioksidan kuat yang bisa melewati penghalang darah otak, lapisan pelindung yang mengontrol apa yang masuk ke otak. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengurangi peradangan langsung di jaringan saraf, yang merupakan pendorong utama kondisi seperti penyakit Alzheimer dan bentuk penurunan kognitif lainnya. Peradangan kronis tingkat rendah di otak bisa mengikis memori dan kemampuan berpikir. Tapi kenari membantu menangkal ini, bertindak seperti pertahanan alami untuk pikiran Anda. Manfaat unik lain dari kenari adalah kandungan melatonin dalam jumlah kecil, hormon yang mengatur siklus tidur bangun. Banyak lansia berjuang dengan gangguan tidur, yang bisa memengaruhi suasana hati, energi, dan ketajaman mental. Dengan memasukkan kenari ke dalam pola makan, Anda mungkin bisa meningkatkan kualitas tidur, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Baik saat memecahkan teka-teki, mengenang bersama teman, atau menikmati tidur malam yang nyenyak, kenari adalah cara sederhana dan lezat untuk melindungi otak Anda seiring bertambahnya usia. Sekarang, mari kita bicara tentang pistachio. Kacang kecil namun kuat yang menjadi juara untuk kesehatan jantung. Dengan sekitar 160 kalori per 28 gram, pistachio adalah pilihan yang lebih ringan dibandingkan kacang lain, tapi mereka memberikan dampak nutrisi yang serius dengan campuran seimbang. Protein nabati, lemak sehat, dan antioksidan. Yang membuatnya sangat berharga bagi lansia adalah kandungan kaliumnya yang tinggi, sekitar 285 mg per porsi. Kalium membantu menetralkan efek kenaikan tekanan darah dari natrium, yang krusial bagi lansia yang mengelola hipertensi, kondisi yang memengaruhi banyak orang seiring bertambahnya usia. Studi klinis yang diterbitkan dalam jurnal nutrisi terkemuka menunjukkan bahwa makan pistachio dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan, membantu menjaga jantung dalam kondisi prima. Ini sangat penting bagi lansia yang ingin tetap aktif dan menghindari komplikasi seperti serangan jantung atau stroke. Pistachio juga unggul dalam pengaturan gula darah, menjadikannya pilihan cerdas bagi lansia yang mengelola diabetes tipe 2 atau resistensi insulin. Indeks glikemiknya yang rendah berarti mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Dan campuran protein, serat, dan lemak sehatnya memperlambat penyerapan karbohidrat saat dimakan bersama makanan. Ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan yang bisa membuat Anda merasa lemas atau meningkatkan risiko diabetes. Selain manfaat jantung dan gula darah, pistachio mendukung kesehatan penglihatan dan otak melalui kandungan lutein dan zeaxanthin yang tinggi, dua karotenoid yang melindungi makula, bagian mata yang bertanggung jawab atas penglihatan tajam. Senyawa ini dapat mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Penelitian baru juga menunjukkan bahwa lutein dan zeaxanthin mungkin berperan dalam menjaga ketajaman mental, membantu Anda tetap fokus dan waspada. Pistachio adalah camilan sehat jantung yang serbaguna yang bisa membuat perubahan besar dalam rutinitas kesehatan harian Anda. Kacang keempat yang perlu disertakan adalah kacang Brazil, yang menawarkan manfaat unik, tapi dengan peringatan penting. Kacang ini adalah sumber selenium tak tertandingi, mineral jejak yang memainkan peran penting dalam fungsi tiroid, kesehatan kekebalan, dan perlindungan kognitif. Hanya satu kacang Brazil besar mengandung sekitar 96 mikrogram selenium, lebih dari asupan harian yang direkomendasikan untuk kebanyakan lansia. Ini menjadikan kacang Brazil lebih sebagai suplemen alami daripada camilan. Selenium penting untuk mengubah hormon tiroid T4 menjadi bentuk aktifnya T3, yang mengatur metabolisme, tingkat energi, dan suasana hati. Ini sangat penting bagi lansia, terutama wanita pasca menopause, yang mungkin menghadapi masalah tiroid yang menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, atau kabut otak. Dengan mendukung kesehatan tiroid, kacang Brazil membantu Anda merasa lebih berenergi dan seimbang. Selenium juga melindungi neuron dari stres oksidatif yang terkait dengan penurunan kognitif.
Studi menunjukkan bahwa kadar selenium rendah dikaitkan dengan memori dan kemampuan berpikir yang lebih buruk pada lansia, sementara meningkatkan status selenium dapat mendukung pemikiran yang lebih jernih dan stabilitas suasana hati yang lebih baik. Manfaat kacang Brazil juga mencakup kekebalan, membantu tubuh melawan infeksi dan tetap tangguh. Namun, kandungan seleniumnya yang tinggi berarti Anda harus sangat mengontrol porsi. Makan lebih dari 1 kacang Brazil sehari, maksimal 2, bisa mendorong Anda menuju toksisitas selenium, yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, gangguan perut, kuku rapuh, rambut rontok, atau bahkan disfungsi saraf. Untuk tetap aman, batasi konsumsi 1 kacang Brazil per hari. Selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda mengonsumsi obat untuk tiroid, tekanan darah, atau kolesterol, karena kacang bisa berinteraksi dengan perawatan ini. Kacang Brazil adalah tambahan kuat untuk pola makan Anda, tapi moderasi adalah kunci. Sekarang, mari kita bahas kacang yang perlu dibatasi atau dihindari karena bisa menimbulkan risiko serius bagi lansia, terutama mereka dengan kondisi kesehatan tertentu atau yang mengonsumsi beberapa obat. Pertama adalah kacang tanah, yang sangat populer tapi membawa bahaya tersembunyi. Berbeda dengan kacang pohon sejati, kacang tanah adalah polong-polongan yang tumbuh di bawah tanah, membuatnya rentan terhadap kontaminasi jamur yang menghasilkan aflatoksin, karsinogen kuat yang bisa merusak sel hati seiring waktu. Lansia dengan fungsi hati yang lemah atau sistem detoksifikasi yang terganggu sangat rentan terhadap racun ini, yang dapat merusak fungsi kekebalan dan meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang. Penelitian dari Organisasi Kesehatan Hati menyoroti bahwa bahkan paparan aflatoksin tingkat rendah bisa bermasalah. Selain itu, kacang tanah tinggi akan asam lemak omega-6, yang tidak berbahaya dalam jumlah kecil tapi bisa memicu peradangan jika dikonsumsi berlebihan. Banyak lansia sudah mendapatkan terlalu banyak omega-6 dari makanan olahan, dan kacang tanah menambah beban peradangan ini, yang berpotensi memperburuk artritis, penyakit jantung, atau penurunan kognitif. Untuk alasan ini, sebaiknya anggap kacang tanah sebagai camilan sesekali, bukan harian. Kacang mete adalah kacang lain yang perlu dibatasi, terutama karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Porsi 28 gram mengandung sekitar 9 gram karbohidrat dengan hanya 1 gram serat, yang berarti mereka bisa meningkatkan gula darah lebih cepat dibandingkan kacang lain. Ini menjadi perhatian bagi lansia yang mengelola pradiabetes atau diabetes, karena lonjakan gula darah bisa menyebabkan penurunan energi dan komplikasi jangka panjang. Kacang mete juga mengandung oksalat, senyawa alami yang bisa mengikat kalsium di saluran pencernaan, berpotensi membentuk batu ginjal. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun atau riwayat batu saluran kemih, kacang mete bisa memperburuk risiko ini, menjadikannya pilihan yang kurang ideal. Meski kacang mete tidak sepenuhnya buruk, kandungan karbohidrat dan oksalatnya berarti mereka harus dimakan dengan hemat, terutama jika Anda memperhatikan gula darah atau kesehatan ginjal. Kacang macadamia, meski mewah dan lezat, adalah kacang lain yang perlu didekati dengan hati-hati. Mereka sangat padat kalori, dengan hanya Oktober 12 kacang mengandung sekitar 200 kalori, sebagian besar dari lemak. Berbeda dengan kacang lain, mereka menawarkan sedikit protein atau serat untuk membuat Anda kenyang, yang bisa menyebabkan makan berlebihan dan penambahan berat badan. Perhatian bagi lansia yang mengelola kesehatan jantung atau mobilitas. Kacang macadamia juga memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi, hampir 34 gram per 28 gram, yang bisa meningkatkan kolesterol LDL dan memperburuk kondisi kardiovaskular, terutama bagi mereka yang menggunakan statin atau obat jantung lainnya. Sifat lemaknya yang kaya juga bisa membebani kantong empedu, masalah umum bagi lansia dengan batu empedu yang semakin sering terjadi seiring usia. Makan macadamia dalam jumlah besar bisa memicu masalah pencernaan seperti mual, sakit perut, atau bahkan serangan kantong empedu, jadi sebaiknya simpan sebagai camilan langka, bukan makanan pokok. Terakhir, kacang pinus menimbulkan risiko unik yang membuatnya layak dibatasi. Kacang kecil ini, sering digunakan dalam hidangan gourmet, bisa menyebabkan kondisi aneh yang disebut sindrom mulut pinus, di mana Anda mengalami rasa logam atau pahit di mulut 1-3 hari setelah memakannya. Ini bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu, menekan nafsu makan dan berpotensi menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan, yang merupakan perhatian serius bagi lansia yang sudah berisiko kekurangan gizi. Lebih mengkhawatirkan, kacang pinus mengandung senyawa yang mungkin mengganggu obat umum seperti obat tekanan darah, antidepresan, atau perawatan penurun kolesterol. Interaksi ini tidak banyak dipublikasikan,
menjadikannya risiko tersembunyi bagi lansia dengan resep ganda. Selain itu, ukuran kecil dan tekstur licin kacang pinus menjadikannya bahaya aspirasi, terutama bagi mereka dengan kesulitan menelan atau mulut kering akibat obat. Jika tersedot secara tidak sengaja, mereka bisa menghalangi saluran napas atau tersangkut di paru-paru, berpotensi menyebabkan pneumonia aspirasi, kondisi serius pada lansia. Untuk alasan ini, kacang pinus sebaiknya dikonsumsi jarang dan dengan hati-hati. Untuk menerapkan pengetahuan ini, mulailah dengan audit dapur sederhana setiap minggu. Siapkan almond, kenari, pistachio, dan hanya 1 kacang Brazil per hari. Sajikan kacang dalam piring kecil seperti ramekin untuk mengontrol porsi. Jangan pernah makan langsung dari kantong karena mudah berlebihan. Simpan kacang tanah, mete, macadamia, dan pinus di toples camilan terpisah untuk dinikmati sesekali. Simpan kacang berlemak tinggi seperti kenari dan Brazil di kulkas untuk mencegah ketengikan, karena lemak tengik bisa mengubah senyawa bermanfaat menjadi berbahaya. Untuk kacang Brazil, patuhi 1 per hari, maksimal 2, untuk menghindari toksisitas selenium. Penelitian dari Organisasi Kesehatan Jantung Besar menunjukkan bahwa lansia yang mengikuti pedoman nutrisi terstruktur seperti ini memiliki hasil kardiovaskular yang lebih baik, gula darah yang lebih stabil, dan fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan mereka yang membuat pilihan makanan secara acak. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi, usahakan menjadikan pilihan ini bagian rutin dari rutinitas Anda. Jika Anda mengonsumsi obat untuk tekanan darah, diabetes, atau kondisi tiroid, bicarakan dengan dokter tentang pilihan kacang Anda. Beberapa kacang dapat meningkatkan atau mengganggu efektivitas obat, dan penyedia layanan kesehatan Anda dapat membantu mengoptimalkan rencana nutrisi dan pengobatan Anda. Selain kacang, pola makan secara keseluruhan adalah alat terkuat Anda untuk penuaan sehat. Bekerjasamalah dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana nutrisi komprehensif yang mencakup kacang bersama makanan lain yang mendukung kesehatan tulang, fungsi jantung, dan kinerja kognitif. Pantau tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol secara teratur untuk melihat bagaimana perubahan pola makan memengaruhi indikator kesehatan Anda. Perhatikan tingkat energi, kualitas tidur, dan kejernihan mental Anda. Ini adalah indikator langsung tentang seberapa baik pilihan makanan Anda bekerja untuk Anda. Camilan yang Anda pilih hari ini bisa membangun kekuatan untuk masa emas Anda, atau secara diam-diam membatalkan upaya selama puluhan tahun untuk tetap sehat. Kacang adalah makanan kuat yang bisa mendukung atau merusak tujuan kesehatan Anda tergantung pada yang Anda pilih dan bagaimana Anda mengonsumsinya. Perbedaan antara berkembang di tahun-tahun berikutnya dan berjuang dengan masalah kesehatan yang dapat dicegah seringkali bergantung pada pilihan sederhana yang terinformasi seperti kacang mana yang disimpan di dapur Anda. Anda sekarang memiliki pengetahuan untuk memilih kacang yang secara aktif mendukung jantung, otak, dan kesejahteraan secara keseluruhan sambil membatasi yang menimbulkan risiko. Bagikan panduan ini dengan anak-anak dewasa, cucu, tetangga, atau teman yang ingin membuat pilihan makanan cerdas seiring bertambahnya usia. Rekomendasi Anda bisa membantu mereka menghindari kesalahan nutrisi dan membangun masa depan yang lebih kuat dan sehat. Tetap terinformasi, tetap siap, dan terus buat pilihan yang mendukung kehidupan yang bersemangat dan mandiri yang layak Anda dapatkan. Informasi ini bersifat edukasi dan bukan pengganti saran medis yang dipersonalisasi dari profesional kesehatan yang memahami kebutuhan kesehatan unik Anda.